Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani Allah wa iyyakum. Mari sama-sama kita awali kajian kita dengan memperbanyak ungkapan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang setiap saat tak pernah kita dilupakannya, yang setiap saat dalam hidup kita selalu ada nikmat Allah yang menyertai kita. Oleh karena itu kewajiban kita adalah menjadi hamba yang syakirin, dan Allah pun akan senantiasa menambah nikmat bagi siapa saja yang bersyukur. Syukur itu penting agar kita selalu merasa bahwa kita membutuhkan Allah. Tapi kalau syukur itu sudah hilang, merasa tak perlu lagi, jangan-jangan kita merasa tak memerlukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah itu tak pernah memerlukan kita. Allah tak pernah memerlukan hambanya. Tak akan ada saat di mana Allah butuh kepada hamba. Yang ada justru adalah hambanya yang butuh kepada Allah. Maka wala dzikrullahi akbar. Kita ingat Allah, tapi ingatnya Allah kepada kita itu akbar. La dzikrullahi akbar. Sungguh Allah mengingat kita itu jauh lebih besar. Jadi kalau ada orang miskin yang biasa mengingat orang kaya, itu wajar. Tapi kalau orang kaya yang ingat orang miskin, ini luar biasa. Kalau ada hamba yang ingat Allah, itu satu wajar. Tapi Allah yang mengingat hambanya, itu satu bentuk hal yang luar biasa. Padahal kita ingat Allah, Allah pasti akan lebih luar biasa ingatannya kepada hambanya. Itu makna wala dzikrullahi akbar. Oleh karena itu jadilah hamba Allah yang syakirin. Mudah-mudahan kita semua masuk dalam kelompok itu. Kita juga harus senantiasa berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Beliau telah membuktikan cintanya kepada kita. Tinggal kita yang harus balik membalas cinta yang beliau buktikan. Di saat kritis, Rasul yang diingatnya kita. Ketika diberikan pilihan untuk memilih satu bentuk doa yang Allah kabulkan, itu doa Nabi bukanlah doa yang menjadi kepentingan dia, tapi doanya adalah sesuatu yang menjadi kebutuhan dan kepentingan kita sebagai umatnya. Jadi satu saat dulu Rasul diberikan kesempatan untuk berdoa, lalu Allah kabulkan. Yang diminta oleh Nabi ketika itu adalah, ya Allah, ya Rabbku, izinkan saya nanti memberikan syafaat di yaumul mahsyar. Dan dikabulkan doa itu, dikabulkan permintaan itu oleh Allah. Kalau dikabulkan berarti pasti nanti itu. Maka di yaumul mahsyar akan ditagih nanti oleh Rasul apa yang sudah dulu Allah berikan. Apa yang akan ditagih, wahai Rabbku, dulu kamu berjanji agar saya bisa memberikan syafaat di hari ini, maka kabulkan syafaat saya. Yang pertama sekali yang diminta oleh Nabi di yaumul mahsyar itu adalah segerakan hisab mereka. Karena udah sekian lama, udah puluhan tahun, itu bukan puluhan tahun hitungan kita. Puluhan tahun hitungan Allah. Satu hari aja sama dengan tak juga dihisap-hisap. Haus sudah tak tahan lagi. Keringat sudah tak ada lagi yang bisa keluar. Ketika itu yang pertama kali yang diminta oleh Nabi,
mempercepat hisab mereka. Itu yang disebut dengan syafaat al-uzma, yang dirasakan bukan hanya oleh umat Nabi Muhammad saja, tapi oleh umat-umat yang lain, karena menyegerakan itu akan dirasakan oleh semua umat. Ikhwati fillah, oleh karena itu mari sama-sama kita senantiasa mencintainya, dan di antara cara mencintai Rasul adalah mencintai sunnah-sunnahnya, membela sunnah-sunnahnya. Kita harus senantiasa bangga berada di atas sunnah. Jangan malah sunnah itu menjadi bahan olok-olok, sunnah menjadi bahan tertawaan, menjadi sesuatu yang dijadikan bahan untuk tertawa-tertawaan. Itu sesuatu yang akan fatal akibatnya di akhirat kelak. Mudah-mudahan kita semua menjadi pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar. Amin, amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Tema kita pada malam hari ini, pada maghrib yang penuh berkah ini adalah benalu keimanan. Benalu itu bagian dari atau sejenis parasit tumbuhan yang menumpang, tapi adanya selalu mengganggu. Itu benalu. Adanya dia akan selalu menjadi gangguan terhadap sesuatu yang lain. Kalau dia tumbuh di pokok pohon, maka pohon itu akan terganggu. Benalu. Kalau dikatakan benalu keimanan, berarti ada hal-hal yang kalau hinggap di kita, kalau ada pada kita, berarti akan mengganggu keimanan kita, akan merusak agama kita. Kalau itu ada. Kalau memang akan mengganggu, berarti jangan sampai ada. Kalau masih ada, yakinlah keberagamaan kita itu tidak akan mulus, akan terganggu, rusak agama kita, rusak iman kita, sehingga kita harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar benalu-benalu itu jangan sampai ada pada kita. Ada banyak hal yang akan menjadi benalu bagi keimanan. Yang pertama sekali yang akan merusak iman kita itu adalah keraguan-raguan. Ragu dengan Allah, ragu dengan Rasul, ragu dengan ayat-ayat Allah, ragu dengan hadis atau sunnah-sunnah Rasul. Keraguan itu merusak iman, karena iman itu perlu kepercayaan, keyakinan yang semaksimal mungkin. Jangan sampai ada keraguan. Dalam Al-Quran, apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasuli thumma lam yartabu. Ini ada dalam surat Al-Hujurat ayat 15. Innamal mu'minuna, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, yang benar-benar beriman, allazina amanu billahi wa rasuli, mereka-mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, percaya kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu. Ini ayat luar biasa. Di awal ayat ada kata innama. Innama itu kalau dalam Al-Quran banyak yang hubungannya sama al-mu'minun. Ada innamal mu'minuna ikhwah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Dalam ilmu nahwu, innama itu adat lil hasar.
Hanya dengan cara itu bisa disebut beriman. Berarti itulah satu-satunya cara, dan kata kuncinya ada pada kata summa lam yartabu. Sesungguhnya yang benar-benar beriman itu adalah amanu billahi wa rasuli, beriman, percaya, yakin kepada Allah dan Rasulnya, summa lam yartabu, kemudian mereka tidak ragu, tidak meragukan apapun dari Allah, dari Al-Quran, tidak meragukan apapun hal-hal yang sahih yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itulah persoalan ragu itu asasi dalam agama agar kita tinggalkan. Dan dari awal-awal ayat Al-Quranul Karim, Allah sudah ingatkan kita bahwa tidak boleh ragu sama sekali. Maka kalau kita baca Al-Quranul Karim, baru saja Allah bicara di awal Al-Qurannya yang kita baca itu, Allah sudah bicara tentang soal jangan ragu. Selesai Al-Fatihah, datang Al-Baqarah. Apa di awal Al-Baqarah? Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fi. Demikianlah Alkitab, demikianlah Al-Quran, la raiba fi. Tidak ada satu bentuk jenis keraguan pun dalam Al-Quranul Karim. Berarti meragukan apa yang ada dalam Al-Quran rusak iman kita. Meragukan apa yang datang dari Allah membuat iman kita menjadi bermasalah. Maka jadi benalu keraguan ini. Dan perlu dipahami baik-baik bahwa tidak ragunya kita dengan apa yang datang dari Allah dan Rasul itu adalah modal utama membuat kita istiqamah di atas jalan Rasulullah SAW. Tapi kalau sudah mulai ragu, sudah mulai kita meragukannya, ini ada Nabi ngomong begini, iya ndak ini? Ada Allah bicara begini, iya ndak ini? Persoalan keraguan ini banyak nanti dalam kehidupan kita. Nanti akan kita lihat contohnya. Sekarang, kalau umpamanya kita mau coba ambil contoh, yakin tidak kita bahwa sesungguhnya di balik setiap musibah itu ada baiknya? Di balik setiap musibah pasti ada kebaikan. Berapa kali kita mendengarkan para ulama, para mubalik, para dai menyampaikan itu? Kenapa di balik setiap musibah ada kebaikan? Karena mustahil Allah itu ingin menzalimi hambanya. Tapi kita yakin atau tidak? Jangan-jangan kita masih ragu. Kalau kita masih ragu, bermasalah iman kita. Tapi kalau saatnya kita sudah yakin, maka kita akan sanggup dan kuat untuk menghadapi musibah. Ada orang mendapatkan musibah, meratap berlebih-lebihan, padahal Rasul melarang untuk melakukan itu. Itu namanya niyahah. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin niyahah. Rasul itu melarang untuk melakukan niyahah. Apa itu niyahah? Niyahah itu adalah berlebih-lebihan dalam menghadapi musibah, mungkin menangis menjadi-jadi, mungkin memukul-mukul badan, mungkin merobek-robek baju. Kenapa Rasul melarang? Karena itu gambaran bahwa dia tidak rela dengan takdir yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu juga gambaran bahwa dia lupa di balik musibah itu ada kebaikan yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu la yazlimun nas, tak ada satupun Allah yang menzalimi manusia manapun. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun, tapi manusialah yang menzalimi diri mereka sendiri. Perlu keyakinan. Tidak boleh ada sedikit pun hal-hal yang kita ragukan dari apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ketika Rasul mengatakan man sallas subha fi jamaah fahuwa fi dhimmatillah. Ini percaya enggak kita ini? Yakin enggak kita ini? Barang siapa yang mengerjakan subuh berjamaah, maka dia berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Man sallas subha atau man sallal fajra, siapa yang salat subuh berjamaah, Allah akan melindungi dia. Apa makna Allah akan melindungi dia? Apakah dia tidak akan mendapatkan keburukan-keburukan apapun? Ada makna, ada penjabaran-penjabaran yang bisa kita lihat dari apa yang disampaikan oleh para ulama, seperti Al-Munawi, Imam Al-Munawi dalam Faidul Qadir, Imam An-Nawawi yang mensyarahkan Sahih Muslim, mencoba memberikan apa makna fi zimmatillah, dalam perlindungan Allah. Yang pertama sekali, jangan coba-coba mengganggu orang-orang yang sholat subuh. Dia akan berurusan sama Allah, karena Allah memberikan perlindungan kepada orang yang sholat subuh. Itu makna yang pertama. Jadi kalau ada orang yang menzaliminya, ada orang menganiaya, entah apa yang akan diberikan Allah kepada dia. Dia tadinya sholat subuh berjamaah, pergi dia belanja ke pasar. Saat belanja ke pasar, ditipu oleh pedagang tadi dia. Padahal dia tadi sholat subuh. Entah apa yang akan diberikan Allah kepada yang menipu dia. Karena Nabi mengatakan orang yang sholat subuhnya berjamaah berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna yang kedua itu adalah anjuran kepada kita sebagai umat Islam agar tidak pernah melalaikan sholat subuh. Karena ternyata memang fadilahnya, keutamaannya luar biasa. Tapi yakin tidak kita dengan janji ini? Nah, ini yang summa lam yartabu. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu. Beriman pada Allah, yakin pada Rasul, kemudian tidak ada sedikit pun unsur keraguan dari apa yang ada dalam Al-Quran dan dari apa yang ada pada Rasulullah, datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ragu, kalau kita abaikan janji ini, seolah-olah kita anggap tidak ada, ini yang membuat kita menjadi malas untuk sholat subuh. Lupa kita dengan janji Allah tadi, kita abaikan saja. Ada yang mempertanyakan kenapa yang disebut itu justru sholat subuh. Karena memang secara fakta dalam hidup kita ini, sholat yang 5 itu yang paling berat subuh. Maghrib mungkin akan lebih ringan, zuhur lebih ringan lagi, karena kalau kita di kantor umpamanya ada tempat sholat, di situ ada musola, orang sholat semua, masa kita enggak? Tapi kalau subuh berjamaah itu menyengaja pergi ke masjid, nah itu berat. Berarti tingkat pengorbanannya lebih besar. Kalau tingkat pengorbanannya lebih besar, maka pahalanya akan menjadi lebih besar. Ibadah kita ini yang dinilai oleh Allah bukanlah besarnya ibadah itu, tapi yang dinilai oleh Allah besarnya pengorbanan yang kita berikan. Oleh karena itu, jangan pernah malu dan minder untuk mengerjakan hal-hal yang ringan. Siapa tahu bagi dia yang ringan itu berat, bagi orang ringan tapi bagi dia mungkin berat. Bagi orang yang tak punya uang, bersedekah 10.000 itu berat. Tapi bagi yang punya uang, mudah. Ada pemungut sampah, dikumpulkannya duit sampai sejumlah bisa membeli hewan kurban. Setelah datang masa berkurban, dibelinya, diantarnya langsung. Betapa senangnya dia dengan apa yang dia berikan. Ada orang di rekeningnya 1 miliar, berat bagi dia beli kambing 2.500.000. Enggak, itu pun enggak mau. Itu pun tidak.
Maka wajar ada Nabi mengatakan dalam hadisnya, sabaqa dirhamun mi'ata alfi dirham, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mensedekahkan 1 dirham itu bisa mengalahkan pahala yang 100.000. Kalau dalam hitungan matematika kita mustahil rasanya yang 1 dirham bisa mengalahkan yang 100, karena 100.000 lebih banyak jumlahnya. Ini 1, ini 100.000. Ternyata dalam penjelasannya itu, yang mensedekahkan 1 dirham dia hanya punya 2. Yang mensedekahkan 100.000 dirham dia punya ribuan dinar lainnya. Sekarang mana yang lebih besar pengorbanannya? Menyedekahkan separuh harta, kan dia punya 2, sedekahkan 1, berarti separuh dari harta. Sementara yang lain punya uang yang begitu banyak. Maka jangan minder untuk bersedekah 2.000 ketika memang hanya itu yang dia bisa. Tapi saya tidak menganjurkan sedekah 2.000 nih malam ini. Ini alhamdulillah kita dapat dalil malam ini. Sedekah 2, padahal di rekeningnya ada. Maka yang 3M di rekening itu berikan 2.000, tidak ada pengorbanannya itu. Walaupun dua-duanya akan ada pahala, pasti insya Allah. Karena yang namanya kebaikan akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, janji-janji seperti ini yang datang dari Allah, datang dari Rasul, harus jangan pernah kita ragukan. Kalau ragu, maka akan menjadi benalu bagi iman kita, menjadi benalu bagi agama kita, rusak agama kita. Allah bilang begini, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi untuk semua persoalan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lalu Allah berikan rezeki dari cara yang dia tidak duga-duga. Sekarang kita punya masalah dalam kehidupan kita. Sakit kita ingin disembuhkan, lambat dapat jodoh ingin dicepatkan, buka bisnis ingin langsung maju. Itu kan permasalahan kehidupan. Apa solusinya kata Allah? Mulailah semua usaha itu dengan ketakwaan. Sehingga Allah akan berikan solusi-solusi terhadap persoalan yang kita hadapi. Tapi kenapa banyak orang hari ini kalau sakit datangnya dukun, kalau ingin bisnisnya lancar cari jimat-jimat pelaris. Ini uang yang belanjaan pertama itu harus dikibas-kibaskan dulu. Itu adalah cara akan membuat rezeki menjadi. Ini siapa yang ngomong seperti ini, Allah sama Rasul kah? Al-Quran mengatakan, ya ja'allahu makhraja, itu akan didapat dengan wa may yattaqillah. Solusi hidup akan diberikan oleh Allah kalau kita dekat kepada yang punya solusi. Ketakwaan itu artinya adalah kita dekat kepada yang punya solusi. Kita kalau mau proposal kita diterima oleh Pak Bupati, kita dekat-dekat sama Pak Bupati. Kita puji-puji dia, hebat pembangunan kamparnya Pak Bupati. Ini contoh nih, ujung-ujungnya Pak Bupati ada proposal. Sama Allah, dekatlah dengan yang memberikan segala-galanya. Allah punya segala-galanya, bisa dia memberikan. Yang tidak diduga-duga oleh kita pun Allah bisa beri. Tapi ada syaratnya. Yattaqillah. Yakin tidak kita? Kalau tidak yakin, inilah yang akan membuat kita mencari solusi dalam hidup kita dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita coba lihat sedikit gambaran seperti apa yakinnya sahabat dulu. Nah, ini kalau dalam catatan sejarah secara historis perlu kita lihat, sahabat dulu membuktikan summa lam yartabu itu tidak ada sama dia. Satu ketika Ali bin Abi Thalib membawa buah delima untuk Fatimah.
karena Fatimah menginginkan. Buah delima itu satu, dan itu hanya untuk Fatimah. Ketika dalam perjalanan menuju pulang, tiba-tiba ada orang yang sangat menginginkan buah delima itu. Ali bin Abi Thalib berada pada dua pilihan, berikankah atau tidak berikan lalu pulang untuk Fatimah. Dia ingat bahwa memberikan satu akan diberi oleh Allah gantinya 10. Kan itu dalam Al-Quran kan, yang berinfak di jalan Allah itu kamatsali habbatin, sama dengan menanam satu biji, nanti akan tumbuh menjadi 7 dan kemudian sekian banyak apanya. Ada lagi dalam hadis Nabi, barang siapa yang berbuat satu kebaikan akan mendapatkan 10 kebaikan yang lain. Ingatlah ini oleh Ali. Lupa dia sama Fatimah. Nih bawa katanya. Ini kalau terjadi pada kita gimana ini pilihannya kira-kira? Nah, bini di rumah menunggu. Aduh barang itu datang pengemis meminta-minta. Tapi Ali bin Abi Thalib ingat dia janji Allah dalam hadis. Bawa silahkan. Setelah sampai di rumah, tidak lama setelah itu ada yang mengetuk pintu Ali. Diketuk pintu oleh Ali. Ternyata ada orang yang dipesankan oleh orang lain agar mengantarkan delima ke rumah Ali sebanyak 10 biji. Tapi yang diberikan hanya 9. Diberikan, diketuk pintu, dibuka pintu, lalu dikasih, dihitung sama Ali 9. Ini pasti ada satu yang janji Allah sama Rasul satu, jadi kata Ali, ini jumlahnya 9, pasti ada satu sama kamu. Benar katanya, ternyata ada satu. Disimpan tuh nyuci ada banyak 10 rumah lah kan, dibeli 9. Ali bin Abi, nampak enggak keyakinan ini? Kan begitu yakin kan? Kok 9 katanya, pasti satu sama kamu sembunyikan. Ternyata betul. Iya katanya, aki haji rohanya. Jadi 10, enggak jadi dapetnya kan? Ini sahabat, mereka membuktikan summa lam yartabu, sama sekali tidak ada pada mereka. Ada Hanzalah itu sahabat Nabi. Dia baru saja menikah, baru saja dia berumah tangga. Di hari itu dia bersama istrinya, tiba-tiba datang panggilan jihad. Datang panggilan jihad yang dilakukan oleh Hanzalah apa? Langsung mengabulkan panggilan itu, dan dia tidak sempat untuk mandi junub. Langsung dia ikut. Langsung ikut ini tidak akan mungkin kalau ada ragu. Yang diingat oleh Hanzalah apa? Yang meninggal di jihad, di jalan Allah, maka hasilnya buahnya adalah surga. Keyakinan ini membuat dia tidak sempat dulu untuk mandi. Dan ternyata Allah mentakdirkan dia wafat dalam peperangan itu. Itulah yang disebut dengan ghasilul malaika. Ada istilah ghasilul malaika, dia dimandikan oleh para malaikat. Malaikat yang memandikannya. Maka yakin yang ada pada diri kita. Habis. Yakin yang ada pada diri kita membuat kita istiqamah berada di jalan Allah. Contoh terakhir sebelum azan, ada sahabat yang di tangannya ada kurma. Hampir kurma itu mau dimakan. Datang panggilan jihad. Dia ingat kalau sudah ikut berjihad, jika meninggal maka syahid dan ada surga. Apa katanya? Apakah kurma di tangan ini akan memperlambat saya masuk surga? Apakah kurma yang ada di tangan ini akan menyebabkan saya semakin lambat masuk surga? Ditinggalkannya kurma itu, tidak jadi dimakannya. Pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini semua adalah gambaran-gambaran keyakinan yang datang dari Allah, datang dari Rasul. Tidak boleh sedikit pun kita ragukan, karena memang Al-Quran itu la raiba fihi. Untuk Allah itu ayatnya. Kalau untuk Nabi jelas nanti ada alasan-alasan yang lain bahwa sesungguhnya kita tidak boleh meragukan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan jawab dulu suara azan, insyaallah nanti akan kita lanjutkan materi kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Ikhwati fillah, kembali kita ke materi kita sebelum kita salat Isya. Tadi sudah kita katakan bahwa keyakinan kita kepada Allah dan Rasul, yakin dengan apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah modal utama untuk kita bisa istiqamah, modal utama agar kita bisa melaksanakan agama secara sempurna.
Tapi kalau seandainya sudah mulai kita ragu, sudah ada unsur-unsur ketidakpercayaan kita sempurna, ada hal-hal yang jadi tanda tanya oleh kita iya atau tidak, itu akan menjadi penghalang, itu akan menjadi penghambat, sehingga kita melakukan hal-hal yang tidak lagi sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Kalau seandainya kita sudah tahu bahwa siapa yang ingin hidupnya diperbaiki oleh Allah, perbaiki sholat. Barang siapa yang sibuk mengurus akhiratnya, Allah akan urus dunianya. Nah, yakin enggak kita ini? Kalau kita tidak yakin, maka kita akan disibukkan oleh dunia. Padahal dunia itu tidak lain selain daripada la'ibun walahun. Yang sibuk mengurus akhiratnya, maka Allah akan mengambil alih urusan dunianya. Tapi kalau seandainya ada orang yang sibuk mengurus dunianya, lupa sama akhiratnya, dia tak akan mendapatkan dari dunia ini kecuali memang apa yang sudah ditakdirkan. Apapun yang dia kejar, kalau memang takdirnya bukan untuk dia, tidak akan dapat dia. Tapi kalau sibuk dengan akhiratnya, belum dia minta, Allah sudah kasih. Sekarang mana yang mau? Sibuk mencari lalu tidak pasti dapat, ataukah sibuk dan urusan akhirat lalu Allah berikan kita hal-hal yang tak diduga-duga? Keyakinan ini menjadi penting. Jangan ada sedikit pun yang membuat kita ragu. Ini ada orang lupa sholat gara-gara nyari rezeki, lupa sholat gara-gara berdagang nyari rezeki. Pas pula azan datang pula pelanggan. Tadi tidak ada datang-datang, pas azan datang. Padahal yang akan memberi kita rezeki siapa? Kalau kita tinggalkan sholat, berarti kita tinggalkan sembahan kita di waktu itu. Kita tidak menyembah dia dalam bentuk sholat. Kalau kita tinggalkan, padahal yang akan memberikan kita rezeki adalah dia yang tadi kita tinggalkan ibadah kepada dia. Mustahil dia akan mendapatkan dunia. Kalaupun didapatkannya dengan cara curang, didapatkannya dengan cara curang, ndak dia punya tanah tuh, diupayakannya agar ada surat itu nama dia di situ, agar tanah itu jadi milik dia. Diupayakannya, dilobinya, dikasihnya duit pengadilan-pengadilan itu agar diputuskan tanah itu milik dia. Kalau sudah jadi milik dia, ndak akan berkah. Karena memang ndak untuk dia. Kalau sudah tidak berkah, buat apa harta? Yang paling penting dalam kehidupan kita ini memang adalah keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita miliki, maka andalkan, upayakan di situ ada keberkahan Allah. Karena berkah itu maknanya adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu makna berkah. Jadi sesuatu itu baru disebut berkah kalau bertambah kebaikan kita olehnya. Itu berkah. Anak kita berkah kalau anak itu membuat kebaikan kita menjadi lebih banyak. Istri kita berkah kalau kebaikan kita bertambah oleh adanya istri. Dulu sebelum menikah rajin dia pergi sholat. Setelah punya istri, tidak pergi sholat lagi. Berarti tidak berkah. Jadi gampang sebenarnya rumus dalam kehidupan ini untuk mengetahui berkah atau tidak, memahami maknanya. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Kalau bertambah kebaikan kita olehnya, berarti berkah. Ini HP ini berkah tidak bagi kita? Tanya diri kita, apakah HP ini membuat kebaikan bisa menjadi baik, lebih baik, bertambah, atau justru dosa? Gampang rumusnya. Oh, sebelum ada HP ini sulit saya mendapatkan ilmu.
Tapi dengan adanya HP mudah sekali mendapatkan ilmu. Berarti berkah. Dulu sebelum punya HP bisa jaga pandangan ini. Pas punya HP tidak terjaga pandangan saya. Jual HP itu. Berarti tidak berkah. Ini rumus penting bagi kita. Uang yang ada pada kita berkah atau tidak? Tanya diri kita. Uang yang ada ini menambah kebaikan saya atau tidak? Ada orang diberikan jabatan oleh Allah, jabatannya berkah atau tidak? Dia yang bisa menjawab. Jabatan ini membuat kebaikannya bertambah atau tidak? Dulu tidak banyak ngicu orang dah. Pas ada jabatan ngicu orang ke Jo. Berarti tidak berkah. Tapi setelah dapat jabatan, alhamdulillah, betapa banyak urusan-urusan orang saya mudahkan. Selagi bisa dipermudah, kenapa? Hanya kadang orang dibalik, deh. Selagi bisa dipersulit, kenapa? Dipermudah. Nah, kalau keberkahan yang sudah kita andalkan, yakinlah, yang mustahil dalam pikiran kita itu bisa menjadi mungkin karena keberkahan. Tapi kalau seandainya kita andalkan kelebihan yang ada pada diri kita, hal-hal yang mungkin oleh kita pun itu bisa tak terjadi kalau Allah tidak menghendaki. Maka dalam hidup ini jangan andalkan kehebatan kita, jangan andalkan harta banyak kita, jangan andalkan tingginya jabatan kita, jangan andalkan gagahnya penampilan kita. Andalkanlah keberkahan dari Allah, karena segala yang ada di kita itu kalau Allah berkahi, semua urusan kita akan menjadi mudah. Nah, tadi kalau ingin kehidupannya diperbaiki oleh Allah, maka perbaiki solatnya. Orang kalau percaya ini, dia akan memperbaiki, merubah segala-galanya. Dia yang menentukan kehidupan kita, dia yang menciptakan, dia juga yang memberikan segala-galanya. Persoalan rezeki, Allah yang mengatur. Tidak akan pernah rezeki kita diambil oleh orang lain, dan tidak akan pernah rezeki orang lain akan sampai pula ke kita. Apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi bagian kita yang ditakdirkan oleh Allah, maka itulah akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, itu satu yang pertama yang menjadi benalu, yang menjadi perusak iman kita. Kalau itu ada, maka rusak iman kita. Yakinlah itu. Hilang semangat kita melakukan karena kita mulai meragukannya. Dan ini nanti maksud ragu di sini, selain daripada contoh-contoh yang kita sebutkan tadi, itu akan sangat banyak sekali. Karena nggak boleh kita meragukan apapun yang ada dalam Al-Quran. Meragukan ayatnya, meragukan kisah-kisahnya. Karena ada kecenderungan hari ini orang-orang liberal mengajak kita berpikir salah, mencoba untuk mendatangkan keraguan-raguan dalam Al-Quranul Karim, termasuk diantaranya meragukan kisah-kisah. Sekarang ketika Allah mengatakan bahwa dulu Nabi Musa itu ketika dia berjalan dengan kawannya itu, Zannun itu, Yusha bin Nun, berhenti di satu tempat. Ternyata disitulah adanya Khidir. Yang terjadi apa? Itu ikan yang sudah dimasak, ikan yang sudah digoreng itu tinggal dimakan, tapi melompat dia ke dalam laut. Jalan dia lagi dalam air. Ini percaya enggak kita ini sama kisah ini? Kalau kita bawa pada ukuran akal kita, enggak aneh. Ikan sudah digoreng, cik makan je lah. Berhentilah Nabi Musa, atina ghadaana, coba bawa sini makan siang kita. Barulah ingat Yusha bin Nun tadi, ikan kita tadi berenang, melompat dia dari bungkusnya itu, berenang kembali. Ini kisah dalam Al-Quran yang menceritakannya Allah. Yakin tak kita? Kalau ragu, awal ayat sudah mengatakan la raiba fi. Kalau ragu, rusak iman kita.
Percaya enggak kita? Ashabul Kahfi itu tidur 309 tahun. Habis soal. Lah bunyi? Habis saya berita? Lanjut. Lanjut katanya. Lanjut sebentar lagi. Tidak mungkin tidak bisa terlalu lama juga. Nah, kata Allah dalam Al-Qur'an tidur 309 tahun. Kalau awak buka kelawak 309 tahun. Tidak makan, tidak minum, belok kiri, belok kanan, tidur. Mereka menganggap tidur itu hanya sehari, karena mulainya pagi, bangunnya sore. Nah, kalau kita ragu, rusak iman kita. Karena di awal Allah sudah katakan la raiba fihi. Tokoh liberal Indonesia pernah mengatakan kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran itu tidak pentinglah bagi kita sahih atau tidak sahihnya, benar atau tidak benarnya, yang penting ibrohnya. Ini bahasa, ini racun yang akan merusak. Kalau dikatakan tak pentinglah benar atau tidaknya, emang tidak benar, berarti sudah mulai ada unsur keraguan-raguan. Kalau itu ada, maka rusak iman kita, bahkan bisa kufur, karena kita menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin yang pertama, ragu. Yang akan menjadi benalu bagi keimanan kita, ragu. Meragukan Al-Quran, meragukan sunnah, itu bisa membuat iman kita menjadi rusak. Bahkan kalau dengan segala kesadarannya dia meragukan, bisa-bisa berujung pada kekufuran, seperti meragukan di antara ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua yang menjadi benalu bagi keimanan kita itu adalah masih ada sisa-sisa paham animisme dan dinamisme yang menjebak. Jadi jebakan animisme dan dinamisme itu masih ada dalam kehidupan kita. Itu keyakinan yang ada pada mungkin orang-orang Hindu yang cenderung untuk meyakini hal-hal yang aneh, hal-hal yang gaib itu memiliki satu kekuatan. Dan ini bisa menggiring kita kepada kesyirikan. Dan banyak dalam kehidupan kita seperti itu. Kalau nampak bekok kucing jantan warna 3 hatiannya 3 warna jantan, itu keramat deh. Ini hal-hal yang seperti ini jebakan-jebakan animisme dan dinamisme. Menganggap ada satu kekuatan pada makhluk tertentu, padahal tidak seperti itu. Kadang-kadang beritanya dibesar-besarkan. Dulu ada masuk di televisi berita heboh pula, ada pisang tandannya panjang berbentuk naga. Pisang berbentuk naga. Itu kalau bentuk naga ada kekuatan situ. Ini merusak iman. Ini syirik. Bisa menggiring kita kepada kesyirikan. Oleh karena itu, syirik ini memang satu hal yang sangat berbahaya dalam kehidupan. Syirik itu kita memberikan kerja Allah kepada orang lain, yang orang lain itu tak akan mampu melaksanakannya. Itu sederhana makna syirik. Yang mengabulkan doa itu Allah, kerja Allah. Sekarang kita minta kabulkan doa kita itu kepada kiai-kiai keramat. Berarti kita serahkan kerja Allah kepada makhluk, kepada orang lain, dan dia tak sanggup melakukan. Yang memberikan keselamatan dalam hidup kita Allah. Sekarang dia minta keselamatan itu dari jimat-jimat, dari mantra-mantra. Tinggal mantra itu takui pulang lihat jauh dah.
Kok kalau ndak wa abo gambar si fulan kok mungkin kecelakaan wa. Balik ya. Ada keyakinan yang salah. Padahal yang memberikan keselamatan adalah Allah. Jadi kalau kerja Tuhan mau ambil kerja Allah kita ambil tentu wangi ya Pak. Itulah yang syirik. Sedangkan sesama manusia saja kalau kita ambil kerjanya dia seharusnya mengerjakan wangi ya Pak. Umpama yang kan manando tangan ko direktur sedia kok ha. Kini wak palsu kan tanda tangan direktur wangi ndak Pak? Wangi mungkin karena pecat Pak. Jadi karena dia yang harus melakukan. Kalau manusia saja bisa seperti itu. Nah, Allah untuk syirik maka innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Ini tidak mengampuni maksudnya itu adalah saya kira kita semua sudah paham ini karena sudah sering diulang-ulang bahwa sesungguhnya jika kita tidak memohon ampun dan taubat, dosa syirik tak akan hilang begitu. Akan dibawa sampai mati. Tapi dosa-dosa lain bisa terampuni oleh yang lain. Seperti dosa mata, dosa lidah, itu bisa terampuni oleh air wudhu kita. Karena memang dalam hadis Nabi dikatakan seperti itu. Siapa yang berwudhu, tetesan wudhu yang dia lakukan itu air yang tetesan wudhunya itu bisa menggugurkan dosa. Dosa mata berwudhu kita bisa gugur. Tak kita nyatakan taubat itu Allah kalau dia berkehendak dia bisa mengampuninya. Tapi untuk syirik maka Allah tidak akan mengampuninya kecuali kalau dengan menyatakan taubat. Kalau tidak maka bawalah dosa itu sampai ke akhirat kelak. Ini yang tidak akan terampuni dan nanti dalam hisabnya akan menjadi berat karena syirik yang paling dimurkai dan dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunakan akal kita. Gunakan logika kita. Karena kadang kita tidak gunakan akal oleh kepentingan yang kita dapatkan, hilang logika sehat kita. Orang kalau sudah sakit tentu ingin sehat. Sekarang diberikan oleh orang ramuan-ramuan atau jampi-jampian atau mantra-mantra yang diinginkannya sehat aja. Ini akan gampang kita tertipu karena yang kita inginkan adalah sehat. Dan ada orang yang menjanjikan sehat itu. Jika sehat itu dengan didapatkan dengan ikhtiar yang benar, tidak ada masalah. Berobat, umpamanya pergi ke dokter, itu ikhtiar yang benar. Kalau kita demam panas, yang diberikan ke kita obat menurunkan panas, logis dia. Tapi kalau kita demam panas, diminta mencari air 7 masjid, air pancuran 7 masjid, bawa jarum 3 warna, ayam hitam. Berarti apa hubungannya demam panas itu dengan ayam hitam? Nggak logis. Pasti ada sesuatu yang salah di sini. Pasti ada yang menyimpang. Tapi kalau yang logis kayak yang tadi itu. Nah, ada obat-obat tertentu untuk penyakit-penyakit tertentu. Dan kalau itu yang sudah kita lakukan, tetap yang ada dalam keyakinan kita bahwa yang menyembuhkannya adalah Allah, bukan obat. Obat itu hanya ikhtiar. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah berikan kesembuhan. Tapi yang namanya kesembuhan ada datang dari Allah, bukan dari obat. Ada orang sakitnya ada umpamanya si A sakit, itu juga sakitnya, itu juga dokternya, itu juga obat yang diberikan, sehat 2 hari. Ada orang sakitnya sama, dokternya itu juga, obatnya itu juga 4 hari. Kok bisa? Allah yang menentukan. Yang ketiga, itu juga dokternya, itu juga obatnya, itu juga sakitnya, mati. Ya kan? Ini sehat 2 hari, ini 4 hari, ini mati.
Padahal sakitnya sama, dokternya itu juga, obatnya itu juga. Ini menggambarkan bahwa yang menyembuhkan bukanlah obat, bukan dokter. Jadi jangan bangga-bangga kali, saya kalau sakit saya kan kaya, saya bisa datangkan dokter ahli dari mana-mana. Kalau kata Allah mati, mati. Ada orang yang hidupnya pas-pasan, tidak bisa dia beli obat yang mahal-mahal tuh, andalannya hanya obat-obat generik, sehat alhamdulillah. Disinilah pentingnya kita memahami persoalan ini, bahwa sesungguhnya itu semua adalah kehendak Allah. Jangan sampai terjebak kita kepada hal-hal yang berbentuk syirik. Pakai akal, Allah berikan akal kan agar kita gunakan. Ada orang jual batu, batu katanya ini bisa membuat kita jadi kaya. Dijualnya batu tuh agar jadi, kalau memang batu tuh bisa buat kaya, dijual enggak adanya tuh. Dah karena mau menjual inyo kan kayo kan. Sementara yang jual batu tadi miskin-miskin aja dia. Hanya mau jual batu untuk kayo. Akal. Allah sudah beri kita akal untuk berpikir. Nah, jangan terjebak oleh hal-hal yang kita gampang untuk ditipu. Tapi orang-orang yang memiliki pemahaman agama, memiliki akidah yang kuat, insya Allah dia tidak akan mudah untuk ditipu dan terpengaruh begitu saja. Ikhwati fillah, sudah 2, mungkin kita cukupkan 2 ini. Dia sebenarnya ada 2 lagi, ada syubhat, ada syahwat. Ini penjabarannya cukup panjang sekira, mengingat keadaan juga mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa kita pahami. Mudah-mudahan kita semua adalah orang-orang yang tidak memiliki sedikit unsur keraguan terhadap apa yang datang dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan orang-orang yang sadar dengan perbuatan-perbuatan syirik, dan dengan kesadarannya itu membuat dia selalu meninggalkan hal-hal yang mengarah kepada kesyirikan sampai akhir hayat nanti insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.